Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciastuti dengan NIM A321249095. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pertemuan keempat dengan judul Identitas Nasional dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, saya akan mulai menjelaskan resume materi ini. Yang pertama itu adalah hakikat identitas nasional. Nah, yang pertama itu ada identitas. Identitas ini adalah kumpulan ciri khas atau karakteristik ataupun jati diri dari kelompok atau suatu entitas lain. Lalu yang kedua ada nasional. Nasional adalah suatu kata yang berkaitan dengan suatu bangsa atau negara, di mana kata ini sering digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang mencerminkan, mewakili, atau berhubungan dengan kepentingan, budaya, wilayah, atau identitas suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada pengertian identitas nasional secara umum. Secara umum, identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dan mencapai cita-cita dari tujuan hidup bersama. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional ini terbagi menjadi 4. Di antaranya ada sejarah, suku bangsa, agama, maupun bahasa. Nah, kembali saya jelaskan. Sejarah menjadi dasar terbentuknya identitas nasional karena melalui sejarah, pengalaman bersama suatu bangsa dapat membangun kesadaran kolektif. Lalu ada suku bangsa. Keberagaman suku di suatu negara menjadi ciri khas keberagaman bangsa itu sendiri. Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa. Ada beberapa suku yang bisa saya sebutkan, diantaranya ada Dayak, Sunda, Jawa maupun Betawi. Nah, suku-suku ini tetap bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada agama. Agama menjadi bagian dari nilai dan norma yang membentuk moral serta etika masyarakat. Ada 6 agama resmi di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu, yang semuanya berkontribusi pada identitas nasional. Selanjutnya itu yang terakhir ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang menyatakan masyarakat dalam suatu bangsa. Bahasa Indonesia menjadi identitas utama yang menyatukan masyarakat dalam keberagaman di seluruh daerah di Indonesia. Lalu selanjutnya ada fungsi dari identitas nasional. Nah, yang pertama itu sebagai sarana pemersatu bangsa, selanjutnya itu sebagai pembeda negara dengan lainnya, lalu yang ketiga itu merupakan landasan negara, dan yang terakhir sebagai identitas suatu negara. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang dipengaruhi oleh budaya, agama, interaksi sosial bangsa Indonesia. Terdahulu dengan perdagangan asal India, Eropa maupun Portugis. Hal ini dikarenakan Indonesia sejak dahulu memiliki lokasi yang strategis untuk menjadi jalur perdagangan dunia. Dan yang terakhir itu di materi ini yaitu contoh-contoh identitas nasional. Yang pertama itu ada bendera merah putih sebagai bendera nasional. Lalu ada Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir itu lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Adapun beberapa pertanyaan pada saat sesi diskusi tadi sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah identitas nasional bersifat tetap
atau bersifat berubah? Jawabannya itu iya, identitas nasional bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring dengan berkembangnya waktu. Meskipun ada beberapa unsur yang menjadi fondasi, yang dimaksud di sini adalah bahasa dan sejarah itu tetap menjadi bagian dari identitas nasional yang tidak dapat diubah. Lalu ada budaya, teknologi, dan nilai sosial yang dapat berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi atau globalisasi atau pengaruh dari globalisasi. Dan yang terakhir itu ada bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam memperkuat identitas nasional di tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Jawabannya itu mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional. Cara-caranya diantaranya yang pertama, mempelajari dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, lalu menggunakan media sosial untuk memberikan konten positif. Maksudnya di sini itu ada dapat menebarkan tentang kebudayaan, sejarah maupun kearifan lokal yang mungkin orang-orang awam belum mengetahuinya. Lalu yang terakhir, mendukung produk dalam negeri. Maksudnya di sini itu adalah kita membeli produk-produk di dalam negeri untuk memperkaya negeri itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.